Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul pengaruh hukum syariat diuraikan oleh Simon Al-Yashir. Saudara-saudara yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat lalu mereka tidak memperhatikan itu adalah ibarat keledai yang mengangkut kitab. Buruk sekali perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang lalim. Quran Suci surat 62 ayat 5, yaitu surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 5. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, meninggalkan Taurat menurut ayat suci yang telah disampaikan tadi itu orang-orang yang dibebani Taurat, yakni Bani Israel. Mereka karena tidak memperhatikannya lukisan sebagai keledai mengangkut kitab. Lukisan ini mengandung makna yang amat dalam konteks agama Ibrahimik. Jika dalam Bible Ismail dilukiskan sebagai keledai hutan dalam Kejadian 16 ayat 12, yang mengandung arti bahwa keturunannya adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Kitab Ayub 39 ayatnya 8. Maka keledai yang dibebani kitab atau keledai piaraan adalah lukisan bangsa keturunan Ishak, yakni bangsa Israel, yang secara teologis ialah kaum Yahudi dan kaum Kristen yang senantiasa bermusuhan. Al-Baqarah 113. Kecuali pada zaman akhir ini, umat Kristen adalah Israel yang secara rohani atau teologis, sebab Yesus Kristus, seorang utusan kepada Bani Israel, tugasnya meluruskan dan menggenapi Taurat. Surat 61 ayat 6, tidak merubah dan tidak meninggalkannya meski bagian yang terkecil sekalipun. Kitab Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20. Yang kedua, umat Kristen pada hakikatnya adalah pengikutnya Paulus. Kisah Rasul-Rasul 11 ayat 25 dan 26. Mereka semula merupakan sekte Yahudi. Kisah Rasul-Rasul 24 ayatnya 5. Yang seharusnya taat dan patuh kepada hukum Taurat Musa,
Dengan demikian ayat suci 62 ayatnya 5, yaitu surat Al-Jumu'ah ayatnya 5 yang tadi saya bacakan, dapat diterapkan kepada kaum Yahudi dan Kristen. Kedua-duanya dibebani hukum Taurat, tetapi tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Kaum Yahudi terjebak di dalam verbalisme, ritualisme, pemahaman hukum Taurat secara verbalistik yang ritualistik dan mengabaikan rohnya, sehingga mereka biasa memakan makanan yang diperoleh secara tidak halal, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat suci berikut ini. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Ini terdapat di dalam surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 62 sampai dengan 63. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau melihat kebanyakan mereka berlomba-lomba di dalam dosa dan durhaka, dan makan perolehan yang tidak halal. Sungguh buruk sekali apa yang mereka lakukan. Mengapa para pendeta dan ulama mereka tidak melarang ucapan mereka yang penuh dosa dan melarang makan perolehan yang tidak halal? Sungguh buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Maidah ayatnya 63. Maaf, 62 sampai 63. Sebaliknya umat Kristen mereka berperang atau berpegang kepada kata-kata Yesus Kristus yang menekankan karena pentingnya nilai-nilai rohani hukum Taurat, tetapi mengabaikan sama sekali terhadap hukum syariat atau Taurat yang dijunjung tinggi oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi mereka itu menerima sebagian ajaran Yesus Kristus dan menyembunyikan sebagian yang lainnya. Yang diterima antara lain pesan Yesus Kristus yang dilukiskan di dalam ayat dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jambang? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat.
itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11, juga Markus 7 ayat 14 dan ayat 23. Sedangkan pesan-pesan yang disembunyikan misalnya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan aku menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya sedemikian rupa kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Surat Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Saudara-saudara yang budiman, kita akhirkan dulu video ini, kita sambung pada video berikutnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.